Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Trans 7. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, pagi-pagi habis subuh ketemu lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Dan inilah News Flash. Masjid sebagai simbol tempat ibadah muslim memiliki peranan besar dalam penyebarannya di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, ada beberapa masjid tua yang telah menjadi legenda dan bagian dari situs bersejarah bangsa ini. Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel dibangun tahun 1421 Masehi oleh Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau nama Sunan Ampel. Masjid ini terletak pada Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Masjid bergaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab Islami. Tapi sayang, sejarah kapan masjid ini selesai dibangun tidak diketahui. Dari segi sejarah, masjid ini juga menjadi salah satu saksi perjuangan Islam di negeri ini. Tidak hanya dalam penyebaran agama, tetapi juga sebagai salah satu tempat bersejarah ketika era pra-kemerdekaan. Masjid Agung Ampel memiliki 16 tiang utama, dengan panjang setiap tiang 17 meter tanpa sambungan. 17 meter tiap panjang tiang bermakna 17 rakaat dari semua jumlah sholat wajib yang dijalani selama sehari oleh umat muslim. Selama berdiri, masjid ini mengalami 4 kali pemugaran dan perluasan lahan. Dari 2.096 meter persegi sampai 4.065 meter persegi. Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid Demak berada di kota Demak, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1477. Menurut legenda kuno, masjid ini dibangun bersama dalam satu malam oleh Wali Songo. Masjid ini dijadikan tempat berkumpul Wali Songo sebagai pusat penyebaran agama Islam. Luas bangunan yang dimiliki 31 kali 31 meter persegi. Bangunan masjid ditopang dengan 128 tiang penyangga, dengan 4 tiang besar penyangga utama di dalamnya. Masjid ini juga memiliki 5 buah pintu yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Kelima pintu ini memiliki makna rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus juga menjadi salah satu situs bersejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Masjid ini berdiri tahun 1549 Masehi, diketahui dari hasil penelitian ahli sejarah pada sebuah batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm. Terletak pada mihrab masjid dengan literatur tulisan Arab, masjid ini dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Dilihat dari segi arsitekturnya, Masjid Menara Kudus ini memiliki perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Bagian menaranya berbentuk sebuah candi dengan tinggi 17 meter, di sekeliling menara dihiasi piringan bergambar yang berjumlah 32 buah. Tidak berbeda dengan situs masjid lainnya di Pulau Jawa, Masjid Menara Kudus memiliki komplek pemakaman. Di dalam komplek pemakaman terdapat makam Sunan Kudus dan keluarganya. Selain di Pulau Jawa, ada pula beberapa masjid tua yang termasuk dalam kategori situs penyebaran agama Islam. Seperti Masjid Sultan Suryansyah di Kalimantan yang dibangun pada 1526 Masehi dan Masjid Tua Palopo yang berlokasi di kota Palopo, Sulawesi Selatan berdiri pada tahun 1604 Masehi. Ada baiknya memang selain mempelajari ilmu agama Islam, juga harus mengenang sejarah penyebaran dan perjuangannya di negeri tercinta. Dan pemirsa Hasanah, kami sajikan informasi berikutnya. Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian. Islam tidaklah seperti yang banyak dituduhkan oleh penganut Islamfobia disebarkan dengan kekerasan. Dan sejarah terbukti, setelah menaklukkan berbagai daerah di dunia, Khalifah Islam tak memaksakan penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Islam berkembang dengan kesadaran pemeluknya, dan Islam menjaga toleransi dengan pemeluk agama lainnya. Namun tak semua umat Islam bernasib baik hidup damai dengan keragaman pemeluk agama lain atau etnis lain. Mereka ditindas, dibantai, dan diusir dari tanah kelahirannya. Inilah kisah pilu yang diderita oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.
umat Islam di India, termasuk pemeluk agama terbesar setelah agama Hindu. Namun kondisi ini tak dinikmati oleh umat Islam di Assam dan Uttar Pradesh. Mereka dibantai. Kondisi ini telah membuat prihatin banyak kalangan. Sejumlah pemimpin Muslim India dan organisasi Islam berkumpul di Mumbai selain mengutuk tragedi itu, juga mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan umat Islam di kawasan konflik ini. Pembantaian umat Muslim di kawasan Assam dan Uttar Pradesh diduga sebagai upaya pembersihan etnis secara sistematis dan terencana. Sementara pemerintah setempat sudah gagal untuk melindungi warga sipil yang tak bersalah. Kerusuhan sektarian ini meletus pada 20 Juli 2012 lalu setelah 4 pemuda dari etnis Hindu Bodo dibunuh oleh beberapa orang tak dikenal di distrik Kokrajhar. Tanpa menunggu hasil penyelidikan polisi, segerombolan pemuda dari suku Bodo langsung menyerang Muslim di distrik Kokrajhar ini dan menuduh orang Muslim sebagai pelaku pembunuhan itu. Sejak itulah kerusuhan terus berlangsung selama sepekan dan mulai meluas hingga distrik Chirang dan Dhubri. Jumlah korban pun terus meningkat. Umat Muslim di Kokrajhar merupakan minoritas. Kawasan yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dan Buran dihuni oleh mayoritas umat Hindu dari suku Bodo. Sentimen etnis makin kerap terjadi. Umat Islam sering dituduh sebagai imigran ilegal Bangladesh. Padahal umat Islam di kawasan ini sudah menetap berabad-abad. Mereka adalah bagian dari umat Islam di India yang berjumlah sekitar 160 juta orang dari total penduduk India sekitar 1,1 miliar warga India. Inilah populasi Muslim ketiga terbesar setelah Indonesia dan Pakistan. Penindasan umat Islam juga terjadi di Myanmar. Bahkan pemerintah Myanmar dituduh membiarkan tragedi berdarah ini. Myanmar adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Buddha. Agama Islam hanya dianut oleh sekitar 2% warga dari jumlah penduduk Myanmar sekitar 29 juta jiwa. Dan umat Muslim di Myanmar didominasi oleh etnis Rohingya. Islam masuk ke Myanmar sudah berabad-abad sejalan dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Malaysia, dan Cina. Agama Islam disebarkan oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Etnis Rohingya adalah suku asli Myanmar yang telah lama tinggal berabad-abad lamanya di daerah Rakhine. Etnis ini memiliki darah keturunan dari para pedagang Arab dan India pada masa lampau. Namun mereka sering mengalami penindasan dari penguasa, bahkan kejadian ini sudah berlangsung sejak abad ke-16 saat Myanmar dikuasai kerajaan Bayi Naung. Saat itu Raja Bayi Naung melarang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah. Umat Islam juga dilarang untuk melaksanakan ibadah. Umat Islam Myanmar makin terpuruk sejak gelombang nasionalisme pada tahun 1956 yang dipropagandai oleh Ne Win. Mereka diusir oleh tentara pemerintah. Pada tahun 1982, pemerintahan Myanmar menyatakan etnis Rohingya bukanlah termasuk warga negara Myanmar. Mereka menyebut etnis Rohingya ini sebagai suku yang tidak punya negara. Padahal sudah berabad-abad lamanya etnis ini menduduki wilayah Rakhine di Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Pemusnahan umat Muslim dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan antara lain melalui propaganda media. Muslim Rohingya dituduh sebagai teroris. Banyak terjadi pembakaran rumah penduduk Muslim. Dan yang terparah adalah terjadinya bentrok besar ketika warga terpengaruh oleh selembaran berita fitnah yang menceritakan seorang wanita Buddha diperkosa dan dibunuh oleh warga Muslim Rohingya. Akibat berita ini, pada 3 Juni 2012, 10 warga Muslim yang sedang menuju tempat ibadah dengan menggunakan bis dibantai oleh massa yang brutal. Penindasan terhadap Muslim Rohingya hingga saat ini masih terjadi. Dan pemerintah Myanmar lepas tangan, tak mau bertanggung jawab. Bahkan pemerintah tidak bisa menjamin tim PBB dan LSM yang ingin membantu warga Rohingya yang terlantar. Inilah yang mengakibatkan terhambatnya bantuan keselamatan untuk warga Rohingya. Hidup mereka kini terlunta-lunta di tengah ancaman yang akan merenggut jiwa mereka. Penderitaan umat Islam dialami juga oleh Muslim Uighur di Cina. Etnis Uighur adalah suku minoritas di Cina. Mereka tinggal di wilayah Xinjiang di sebelah barat laut Cina. Saat ini diperkirakan etnis Uighur berjumlah 8 juta jiwa. Di Cina, jumlah umat Islam diperkirakan mencapai 21 juta dari total penduduk Cina sekitar 1,4 miliar jiwa. Wilayah Xinjiang dulu dikenal dengan nama Turkistan Timur. Interaksi dengan pedagang Arab, Persia, dan Turkilah yang membuat masyarakat Uighur mengenal Islam. Sejak pemerintah komunis mengambil alih wilayah Turkistan, etnis Han yang penganut komunis pun mulai menguasai Xinjiang.
Bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminatif pemerintahan Cina terhadap etnis Muslim Uighur, misalnya larangan pembangunan masjid, sehingga berujung pada konflik yang berkepanjangan antara etnis Han dan Uighur. Pada tahun 1990, pemerintah Cina mempelopori gerakan yang disebut Strike Hard, bertujuan mengurangi jumlah umat Muslim di Cina. Hal ini dikarenakan ketakutannya akan propaganda media barat tentang teroris Islam. Kebijakan pemerintah Cina yang sangat menindas kebebasan beragama dan beribadah untuk umat Muslim di sana berujung pada bentrokan. Bentrokan massal itu terjadi pada 5 Juli 2009 silam di Xinjiang. Awalnya pemerintah Cina hanya melarang membangun masjid. Lalu hal ini berlanjut pada pelarangan umat Muslim untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Masyarakat Muslim dipaksa untuk tetap makan ketika puasa. Dan yang menolak makan diancam kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, umat Muslim pun dilarang melaksanakan ibadah sholat taraweh dan dipersulit bila hendak menunaikan ibadah haji. Bermula dari unjuk rasa damai etnis Uighur akan kebijakan pemerintah yang membedakan etnis Uighur dan etnis Han. Unjuk rasa tersebut dibubarkan secara paksa dengan kekerasan. Hal ini pun berlanjut pada bentrokan besar yang mengakibatkan 1.700 orang terluka dan 197 kaum Muslim tewas di tangan aparat pemerintah Cina. Tidak hanya itu, pemerintah Cina juga menculik dan menahan 1.434 Muslim etnis Uighur yang diduga ikut serta dalam pemberontakan. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali. Palestina merupakan daratan luas yang dianggap suci bagi 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Disinilah terdapat kota Yerusalem yang diperebutkan oleh beberapa negara hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bagi kaum Yahudi, Yerusalem merupakan tanah perjanjian yang terdapat dalam kitab suci mereka. Bagi umat Kristiani, kota ini dianggap sebagai tempat Kristus hidup dan menderita. Sedangkan bagi umat Islam, Yerusalem merupakan tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena di sana terdapat Masjidil Aqsa sebagai titik tolak Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kini Yerusalem diklaim sebagai ibu kota dari Israel. Inilah pelanggaran Israel terhadap perjanjian damai yang dibuat bersama Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO. Pada 17 Januari 1997 keluarlah perjanjian Al-Khalil. Perjanjian ini menyatakan bahwa 20% wilayah Al-Khalil dikuasai oleh Israel dan sisanya oleh Palestina. Namun pada 23 Oktober 1998, perjanjian kedua dibuat. Isinya, Palestina menyerahkan sebagian wilayah tepi barat kepada Israel. Namun pada November 2008, Israel memasukkan tank-tanknya ke tanah Gaza. Ini yang membuat perjanjian damai itu berakhir. Israel kembali menyerang dengan angkatan beratnya untuk mendominasi Palestina. Tanah Palestina ini diperebutkan dengan pertumpahan darah hingga saat ini. Lebih dari 2000 tahun silam, kaum Yahudi yang kini menjadi bangsa Israel telah pergi ke penjuru dunia untuk mencari tempat tinggal bagi kaumnya. Bangsa Yahudi ini dihukum Allah karena telah ingkar pada perintah Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 58 hingga 59. Orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk masuk dan berlindung di Baitul Maqdis yang waktu itu dikenal oleh orang Yahudi sebagai Yerusalem Lama. Namun karena keingkarannya kepada Allah SWT dan Nabi serta Rasulnya, selama berpuluh-puluh tahun bangsa Yahudi terlantar di tanah Tih atau hamparan padang pasir yang tidak jelas di mana tempat tinggalnya. Seorang Yahudi bernama Theodor Herzl mencetuskan berdirinya negara Yahudi dalam bukunya Der Judestaat dengan mendirikan gerakan Zionis. Mereka kemudian mengklaim Palestina sebagai negara yang sudah dijanjikan untuk mereka. Secara paksa mereka menguasai tanah Palestina dan mendirikan negara. Sejak berdirinya negara Israel 14 Mei 1948, pertumpahan darah antara warga Muslim Palestina dan Israel terus terjadi hingga saat ini. Israel telah mengusir kaum Muslim Palestina dari tanahnya sendiri. Mereka mencaplok puluhan kota dan ratusan desa di Palestina. Mereka merampas hak milik rakyat Palestina dan membunuh ribuan Muslim Palestina. Warga Palestina terpaksa meninggalkan negerinya dan tinggal di kamp pengungsian. Pada 23 Juni 2012, Israel melancarkan serangan udara dan menyerang pemukiman warga Palestina di wilayah Gaza.
Tercatat seorang warga Palestina menjadi korban dan meninggal pada tragedi ini. Pembantaian etnis Muslim juga sempat terjadi di kawasan Balkan. Lebih dari 100.000 umat Muslim Bosnia dibantai oleh tentara Serbia. Penduduk Bosnia pun terpaksa mengungsi dan meninggalkan negerinya untuk menghindari kekejaman Serbia. Inilah kenangan kelam yang terjadi 20 tahun silam. Sebuah tragedi kemanusiaan yang tercatat dalam sejarah dunia. Etnis Muslim Bosnia nyaris lenyap di negeri Balkan yang dilanda perang antara tahun 1992 hingga 1995. Saat itu pasukan Serbia yang berada di bawah komando Jenderal Ratko Mladic membunuh sekitar 8.000 warga Muslim setelah merebut kota Srebrenica meskipun kota itu diumumkan sebagai kota tempat berlindung oleh PBB. Perang Bosnia pecah setelah Yugoslavia terpecah pada tahun 1991. Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaannya melalui referendum. Namun ditentang oleh Serbia yang ingin menguasai seluruh wilayah bekas kekuasaan Yugoslavia. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Jenderal Ratko Mladic, etnis Serbia mengerahkan pasukannya dan menguasai 70% wilayah Bosnia. Kemudian berusaha melenyapkan etnis Muslim dan Kroasia. Dunia awalnya diam menyaksikan pembantaian yang dilakukan etnis Serbia. Namun negara-negara Islam melancarkan aksi protes. Konflik berdarah ini akhirnya dipaksa untuk berdamai setelah PBB dan NATO turun tangan dengan membuat kesepakatan Dayton pada tahun 1995. Wilayah Bosnia-Herzegovina dibagi dua. 51% wilayah gabungan Muslim Kroasia yang membentuk Federasi Bosnia dan Herzegovina dan 49% etnis Serbia yang mendirikan Republik Srpska. Untuk mempertanggungjawabkan pembantaian etnis ini, mantan Presiden Republik Srpska Radovan Karadzic ditangkap pada 21 Juli 2008. Sementara Panglima Tentara Federal Jenderal Ratko Mladic ditangkap pada bulan Mei 2012. Mereka diajukan ke Mahkamah Internasional dan dihukum sebagai penjahat perang. Pecahnya negara Yugoslavia membuka peluang bagi Serbia untuk menginvasi bekas negara bagian dari Yugoslavia. Setelah Yugoslavia mengalami kehancuran, 5 negara menyatakan kemerdekaannya, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, dan Makedonia. Namun, nasib Kosovo tidak seberuntung negara tetangganya karena masih di bawah kekuasaan Serbia. Karena itu, Muslim Albania di Kosovo berjuang untuk memisahkan diri dari Serbia. Namun pada tahun 1990, Serbia menyerbu Kosovo untuk membungkam tuntutan merdeka warga Kosovo. Bahkan mereka membantai ribuan etnis Albania. Dalam perang tahun 1998 hingga 1999, tentara Serbia yang dipimpin Slobodan Milosevic membantai tak kurang dari 10.000 etnis Albania. Benih-benih kebencian etnis Serbia terhadap etnis Albania sudah terpendam lama. Dan memuncak pada saat Perang Dunia Kedua meletus, etnis Serbia banyak yang tersingkir karena kedatangan etnis Albania di Kosovo. Pada saat Kosovo menjadi bagian dari negara federal Yugoslavia, Presiden Josip Broz Tito mendesak etnis Serbia menyingkir dari Kosovo. Sejak itulah etnis Albania menjadi warga mayoritas di Kosovo. Inilah yang menjadi dendam Serbia. Tentara Serbia berusaha menguasai Kosovo dengan mengusir dan membantai etnis Albania yang beragama Islam. Kekejaman tentara Serbia baru terhenti setelah NATO mengusir Serbia lewat serangan udara selama 78 hari. Pada tahun 2001, Presiden Serbia Slobodan Milosevic ditangkap dan dijatuhkan hukuman oleh PBB karena terbukti melakukan kejahatan perang membantai etnis Albania. Perjuangan kemerdekaan Kosovo akhirnya mendapat dukungan hampir sepertiga negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008. Inilah berbagai perjuangan umat Islam untuk melawan kezoliman. Umat Islam di berbagai belahan dunia hukumnya wajib untuk menolong mereka, baik dengan bantuan harta maupun diplomasi politik. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, sebagaimana Rasulullah menganggap muslim dengan muslim lainnya. Ibarat satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh tersakiti, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika penyelesaian damai tak juga bisa ditempuh, maka menurut hukum syariat, berperang bisa dijadikan pilihan yang diprioritaskan bagi negara-negara muslim yang memiliki kemampuan pasukan tempur. Inilah jihad, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya milik Allah.
Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.